namamu di tempat ini ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, hanya Roh-Mu bekerja, Roh-Mu berada dalam hati kami masing-masing sehingga dapat menerima kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami segala berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Karena kita di jadwal ini fellowship ya. Fellowship. Cuma kemarin si Ima WA untuk mengisi firman di Genji. Sebenarnya bahan ini sudah saya siapkan waktu 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu ternyata bukan untuk Genji tapi untuk channelnya ya, channel Genji ya. Cuma ya nggak apa-apa lah. Saya sampaikan di malam ini. Kemarin si Ima bilang soal pekerjaan. Nah makanya saya kasih judul pada malam hari ini adalah bekerja, melayani dan beribadah. Jadi antara bekerja, melayani dan beribadah itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan, tidak tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada yang tahu definisi bekerja? Mungkin Mas Bro Henry ya? Bro Henry. Bekerja. Mencari nafkah. Bisa. Apalagi? Terus untuk beribadah? Kalau beribadah kan tadi yang untuk tema hari ini kan bekerja, beribadah dan melayani. Bekerja itu tadi kita Nafkah. beribadah itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Terus terakhir melayani kita itu melayani itu kita apa ya membahasakannya itu susah Pak. Apa ya Pak? Oke, itu kan dalam bahasa kita sebenarnya bekerja itu bukan hanya mencari nafkah. Mungkin kita semua sudah bekerja ya. Coba kalau nggak percaya kita semua sudah bekerja, cek KTP masing-masing. Di KTP pasti ada satu pekerjaan. Ada satu pekerjaan, misalnya mahasiswa, terus pelajar, itu kan satu pekerjaan. Itu ada swasta, usaha kita itu di satu KTP kan pasti ada nama. Coba buka salah satu buka. Saya strip Pak. Pekerjaan strip. Pasti ada pekerjaan pasti ada. Kalau nggak pelajar, mahasiswa apa? Strip ya Pak. Sudah lepas strip. Aku tidak bekerja. Oh belum. Kalau dulu waktu saya SMA itu ada pekerjaan di KTP, pekerjaan pelajar ada. Ini Pak, coba. Apa itu? Mahasiswa ada atau pelajar itu bekerja. Jadi arti bekerja itu bukan hanya mencari nafkah, tapi kita lebih luas lagi melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Kemudian untuk beribadah ya sudah disampaikan itu menjalankan atau menunaikan kewajiban yang diperintahkan Allah, itu beribadah. Kalau pelayanan itu membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan seorang. Jadi pelayanan beribadah itu bukan cuma di gereja. Yang penting utamanya adalah kita bekerja, ibadah dan melayani hati kita yang untuk Tuhan. Itu yang utama. Seperti di Kolose 3 ayat 23 saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah itu jadi kita bekerja itu bukan hanya untuk manusia. Misalnya kalau yang sini bekerja Mas Andri atau Jovan kan sudah bekerja, kan bukan bekerja untuk artinya ikut orang ya. Seperti saya juga bekerja ikut orang di pemerintahan. Itu kita bekerja bukan untuk bos kita, tapi yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, untuk melayani dan itu untuk beribadah. Nah kalau kita di kantor tidur itu berarti double.
Karena bekerja juga beribadah, tidur pun beribadah di tempat sebelah, jadi double. Ya kan? Kalau di sebelah kan tidur pun beribadah kan? Ya, itu adalah ibadah. Kalau kita kan, kalau di kantor tidur, kan di kantor bekerja dan tidur, ya berarti itu double. Kerjanya tidur. Kerja tidur. Nah itu. Jadi kemarin sempat pas di channel Genji sempat ditanyakan menantu yang ideal adalah PNS. Ya seperti itu. Ya? Oh mantu idaman ya, mantu idaman. Mantu idaman adalah PNS. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya itu nggak mesti seorang menantu adalah bekerja sebagai PNS, bukan. Jadi bagaimana kita menyenangkan, kalau sebagai menantu kan menyenangkan mertua ya. Bagaimana cara kita bersikap kepada mertua, kepada keluarga mertua kita itu kan. Jadi bagaimana kita menyikapi itu bukan hanya dari pekerjaan. Oke lah kalau pekerjaan kita bisa memberi nafkah kepada keluarga, cuma yang utama sebenarnya bukan itu. Yang penting bagaimana kita melayani keluarga itu. Kemudian seperti di perjanjian lama itu tidak berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang tadi sampaikan Bro Hen ya, bekerja itu mencari nafkah. Nah kalau di perjanjian lama itu bekerja melayani sama beribadah itu satu, avoda. Mungkin nanti kalau salah dibenarkan Pak calon pendeta. Jadi kalau waktu perjanjian lama nggak ada kata beribadah, nggak ada kata bekerja, nggak ada kata melayani, itu sama semua. Kata bekerja, kata melayani, kata beribadah itu satu kata. Jadi satu kesatuan. Saya sampaikan di depan itu adalah bagaimana kita bekerja. Yang penting kita bekerja, hati kita untuk siapa? Misalnya kita pelayan di mimbar, tapi hati kita bukan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi ini loh, aku bisa melayani, aku bisa main keyboard, bisa main drum, bisa main gitar, bisa WL, bisa bass. Tapi hati kita bukan untuk Tuhan, tapi untuk show kepada jemaat. Itu seperti lagu yang terakhir kita nyanyikan itu, Tuhan tidak melihat rupa, tidak melihat harta, tapi Tuhan melihat hati kita. Walaupun kita pelayanan, mungkin suara kita nggak bagus, mainnya kita agak semrawut, tapi kalau hati kita untuk pelayanan masih bisa Tuhan terima. Tapi kalau kita mainnya bagus, mainnya istimewa, tapi hati kita bukan untuk Tuhan, hati kita untuk manusia, nah itu nggak diterima Tuhan. Intinya adalah semua kita bekerja, semua kita melayani, kita beribadah itu adalah untuk Tuhan. Bekerja, melayani bukan hanya di gereja. Mungkin kita bekerja full time ya di gereja, seperti mungkin besok Bro Steve melayani di gereja, full time di gereja, tapi hatinya bukan untuk Tuhan. Ini misal ya, itu nggak diterima Tuhan karena kita bekerja bukan kita memang bekerja tadi sampaikan kalau kita sudah berkeluarga, kita sudah menikah, sudah mempunyai anak, bekerja baru untuk mencari nafkah, benar. Tapi kalau misalnya sekarang kan kecuali saya sama Andre dan Jovan kan belum menikah semua ya, atau sudah menikah tanpa sepengetahuan, saya nggak tahu. Nah kan kita bekerja untuk kalau kita masih misalnya Febri kan masih sudah bekerja ya, Febri ya, puji Tuhan sudah bekerja. Nah itu bekerja buat siapa? Bukan maksudnya bekerja buat Tuhan, cuma kan hasilnya kan pasti buat sendiri ya. Buat motor, bisa buat pacaran, ya kan? Nah, itu kalau kita masih single, ya memang kita untuk
kesenangan istilahnya bukan ya kebutuhan kita sendiri ya mungkin untuk membantu keluarga adalah sedikit cuma kan lebih kebanyakan buat kita karena kita kalau belum menikah masih tanggungan orang tua kan kalau kita sudah bekerja ya puji Tuhan sudah bisa meringankan beban orang tua. Nah mungkin untuk kedepannya yang ini kan masih Bro Henry baru kuliah, Ricky juga baru selesai kuliah ya baru juga sudah bekerja. Kemarin masih magang ya. Nah kita bekerja bukan hanya kemarin yang sempat di channel Genji tidak hanya sebagai PNS. Misalnya Ricky juga sudah bekerja selain sudah kan. Nah itu kan mungkin kemarin pas di channel mau daftar PNS itu bagus. Cuma kalau misalnya ada yang lebih bagus dari PNS kenapa tidak? Ya. Jadi PNS itu bukanlah pekerjaan yang segala-galanya. Mungkin gaji tunjangan mungkin ya lumayan. Dibanding kalau misalnya lebih bagus. Presiden. Atau Presiden PNS. Itu loh, ini ada teman saya PNS dia keluar umur 30-an dia keluar karena ada yang lebih menjanjikan. Kalau PNS mungkin gaji sebulan kasarnya 3 juta lah ya UMR, dia dapat gaji sebulan hampir 60 juta, jadi dia keluar PNS. Nah itu kenapa? Jadi bukan hanya pekerjaan itu bukan hanya PNS. Nah itu yang kalau ada yang lebih bagus dari PNS diambil, kenapa tidak? Jadi kemarin menantu zaman PNS ya saya katakan tidak mesti harus PNS ya belum tentu. Nah itu mungkin kemudian apalagi yang tujuan bekerja kan sudah mencari nafkah untuk melayani Tuhan, kita juga beribadah, kita juga ya intinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah pengertian. Nah ini yang kalau saya juga bekerja sebagai PNS itu kalau misalnya saya di kantor ada pimpinan nggak suka sama saya, udahlah terserah. Kalau ada pimpinan nggak suka sama saya, yang penting saya bekerja bukan untuk dia, kita bekerja untuk Tuhan. Jadi apapun pekerjaannya, kita dimanapun kita bekerja, yang penting hati kita, yang penting tujuan kita itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu mungkin ada, sebelum saya tutup ada kesaksian mungkin Bro Henry atau Bro Ricky atau Aldo. Coba yang baru bekerja, pengalaman bekerja. Ya? Iya, pengalaman di bekerja untuk kesaksian. Ada pengalaman pekerjaan, misalnya ada teman kerja kita nggak suka sama kita atau pimpinan kita nggak suka sama kita, bagaimana menyikapinya, atau mungkin kalau awal-awal kan Kesaksian aku di tempat. Pengalaman kan untuk yang teman-teman kita yang seperti tadi. Tidak setelah lagi eksis. Terima kasih Pak Andreas ngasih kesempatan buat saya untuk share pengalaman tentang pekerjaan ya. Untuk selama ini kan saya lulus 2016, 2020 ini udah 4 tahun bekerja banyak di perusahaan. Banyak sih suka dukanya, termasuk salah satu dulu tuh pernah dikeluarin gara-gara mau pelayanan. Kita kerja nih di perusahaan, otomatis kita harus sesuai otoritas perusahaan tersebut kan. Tapi satu sisi kita juga harus pelayanan nih.
kan di bank juga bekerja buat Tuhan, melayani juga buat Tuhan, terus pilih yang mana nih? Tapi kan kita juga nggak bisa bekerja terus menerus. Kalau saya ini prinsip saya lah, kita bekerja lembur nggak apalah, juga dapat uang plus juga gitu. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan juga. Oke lah ada ibadah sore, tapi lemburnya juga sampai malam di pekerjaan sebelumnya sih. Oleh karena itu saya memutuskan untuk, kalau aku orangnya agak dablek ya, mungkin disuruh lebur setiap 1 minggu aku tolak terus, dapat SP1. Ini 1 minggu libur, enggak lebur, dapat SP1. Kemudian minggu berikutnya suruh lebur lagi, enggak datang lagi, tetap ngisi tanda tangan tapi enggak datang, SP2. Baru yang terakhir bener-bener udah nggak kuat lebur terus langsung keluar. Itu di PHK sebenarnya dirisenkan, dirumahkan, tapi bahasanya halus, dirumahkan, dipindah outsourcing, padahal dikeluarin. Nah, ngomong enggak gitu. Kemudian saya nganggur beberapa bulan. Kadang saya tanya sama pendeta, salah nggak tuh Pak, saya ikut Tuhan nih, kok malah seakan-akan kan saya bekerja di pabrik itu minoritas sedikit, yang Kristen itu sedikit, semua itu pada non Kristen ya. Salah nggak tuh Pak? Saya itu mau melayani Tuhan, kok malah Pak ada kesewaan sih ada, kok malah Tuhan biarkan saya itu dirisenkan, dirumahkan. Pak kita jawab sih, emang ikut Tuhan kan kita harus pikul salib juga kan. Ikut Tuhan itu berat, gak semua bisa ikut Tuhan, gak semua bisa jadi orang Kristen. Pikul salib kan berat, jadi ya ada firman Tuhan, pokoknya kamu siap-siap menerima celah ketika kamu membenarkan nama saya gitu. Itu yang saya dapatkan dari pekerjaan saya. Ya, kemudian silih berganti pekerjaan ke yang dulu, ke yang lama, terus dapat pekerjaan baru dan puji Tuhan. Gak selamanya lembur uang banyak itu dapat mensejahterakan kaum saya, gak selamanya, mungkin orang mikir wah lembur dapat uang banyak, tapi gak selamanya uang itu segalanya bro gitu. Kita lembur terus, Sabtu Minggu lembur dapat uang banyak, tapi uang bobrok. Nah, terus waktu buat keluarga sama teman-teman jadi berkurang, buat apa gitu? Mending gaji berapa Pak? 60 juta ya? 3 juta ya? Digaji UMR, tapi ada waktu luang buat teman, waktu luang buat keluarga, itu lebih luar biasa. Dan ini yang saya rasakan di kerjaan sekarang. Sabtu Minggu libur, seperti kayak Pak Andreas, kayak PNS, kerjanya santai, depan komputer, jam 10 donat datang, kopi datang, jam 3 ada roti lagi, jam 3 mau beli siomay tinggal beli. Pokoknya luar biasa, mau nyetel firman Tuhan rohani, setel aja, ada speaker besar, sambil makan siomay, makan donat, yang penting kerjaan beres. Pakai baju kolor nggak apa-apa, yang penting kerjaan selesai, karena konsepnya di sana yang penting kamu kerja bener. Kamu mau kerja kayak gimana, sesantai apapun, kalau kerjaan bener ya udah nggak masalah. Karena itu pabrik Amerika, puji Tuhan, Amerika juga kan ada yang anak asuh PPA juga, tapi juga gak ada hubungannya juga sih. Maksudnya puji Tuhan di sana banyak saudara-saudara seiman yang kerja, maksudnya banyak yang seagama juga. Jadi saya di sana ada yang non Kristen juga, tapi setiap hari tak setelin lagu sekolah minggu. Saya di sana juga sambil pengabaran Injil juga, puji Tuhan. Jadi pagi-pagi saya belum datang itu yang non Kristen udah nyetel sekolah minggu. Itu berarti udah tersentuh hatinya kan, secara gak langsung kan udah tersentuh karena sikap kita gitu. Karena kan kita bekerja buat Tuhan ya Pak ya. Dimanapun tempat kita harus memuliakan nama Tuhan itu. Walaupun itu hal kecil, sebelum makan itu saya selalu berdoa. Teman-temanku yang di samping nggak pernah berdoa. Saya ajarkan itu, makan Tuhan kan ajarkan nggak dari mulut ya, langsung sikap gitu. Besok 2 minggu ke depan teman-temanku yang sebelah pada ikut aku, pada berdoa. Luar biasa.
Kayak gitu aja sih. Itu mas awalannya. Ya. Jadi memang kita agak kesulitan ketika kita dihadapkan pekerjaan dengan pelayanan di gereja. Cuma ini juga kesaksian sedikit saya. Dulu saya di kampus itu adalah di kampus itu saya menjabat sebagai humas gereja di kampus. Jadi waktu itu ada ibadah. Jadi di kampus dulu ibadah hari Senin, hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Seminggu 5 kali. Jadi ketika saudara kita yang Muslim hari Jumat ibadah, kita juga ibadah di gereja. Yang umat Hindu Katolik juga ibadah di gereja sama di pura. Dan ketika hari Minggu kita ibadah, umat Muslim, umat Buddha, Katolik juga ibadah di tempat masing-masing. Nah, suatu ketika itu waktu saya sudah bukan humas lagi, ibadah itu sudah melebihi batas jam malam, lebih dari jam 9. Saya hubungi dengan humas yang pegang saat itu, sudah ada izinnya atau belum. Karena kalau belum ada izinnya, kita pasti dukung satu apa namanya, yang Kristen pasti dukung. Mungkin di Alkitab ada, karena pemerintahan pemerintah adalah dibentuk Tuhan di Roma kalau nggak salah ya, di Roma. Nah itu saya tanya ke humas waktu itu, Dek, ini sudah ada izinnya belum? Belum ada, Kak. Kalau belum ada izin, sekarang bubarkan. Karena kita di kampus ikut aturan kampus, bukan ikut aturan Tuhan. Ya karena kampus adalah ya pemerintahan kita kan, yang di kampus itu adalah tangan panjang dari Tuhan kan. Jadi kita harus ya ibadah memang ibadah, tapi dari pihak kampus sudah memberi batasan waktu sampai jam 9. Kalau ada surat izin nggak masalah. Nah, itu juga sama yang dihadapi oleh PMI. Nah, ketika harus pelayanan di gereja dan kamu harus ada pekerjaan di kantor, lembur misalnya. Nah, apakah kalau mau izin kan pasti bisa ke pimpinan izin, ke bosnya lah, Pak izin ada pelayanan di gereja, saya izin. Nah, itu kan bisa apa ya, untuk memperkecil gesekan atau misalnya ya, kalau misalnya pimpinan nggak mengizinkan, ya kita cari pengganti yang pelayanan. Karena di pekerjaan juga adalah itu bosmu adalah itu juga dari Tuhan. Jadi sejelek-jelek apapun bos kita, itu adalah yang menempatkan bos kita adalah Tuhan. Jadi kita bagaimana menyikapinya. Yang penting kita ada komunikasi. Nah kalau misalnya nggak ada komunikasi, tiba-tiba agak dablek langsung cabut gitu, ya resikonya seperti itu. Kalau misalnya ada komunikasi, izinnya kena apa, keperluan apa, mungkin pimpinan akan memahaminya. Mungkin itu ya, memang kita sulit antara pekerjaan sama pelayanan di gereja. Contohnya seperti saya 2 bulan ini di blacklist nggak pelayanan ya di gereja ya, karena setiap hari Selasa saya pulang dari kantor sampai rumah jam 5, jam 6 sampai rumah. Kemudian anak-anak yang SD bisa tugas sehari ya 2 sampai 3 tugas. Akasia pun sama. Jadi kalau misalnya seperti sudah sampai kantor, sudah sampai rumah, tugas anak-anak belum selesai, otomatis kita membantulah, bukan menyelesaikan. Kalau misalnya kita menyelesaikan, kita kerjakan di kantor atau di mana kerjakan, cuma kan kita harus mengajari anak, apapun hasilnya itu kerjaan anak. Mungkin ada lagi yang lain, mungkin Bro Riki di pekerjaan skill, Henry Pekerjaan. proses pencarian pekerjaan kan bisa kan, katanya sedikit lagi mau bekerja, sedikit lagi. Mungkin Aldo nih sudah siap-siap tadi Aldo. Mungkin sekian, ada yang mau sharing lagi? Jadi saya tambahin lagi, bekerja kita bisa
selain tadi saya sampaikan ikut orang, kita bisa membuat usaha kita sendiri. Misalnya ini kan Genji kan, Genji punya usaha apa? Nah, kita rame-rame. Misalnya ada jualan online atau bikin apa yang bisa masak atau apa. Nah, bagaimana memasarkan atau misalnya kayak Ronald kan desain ya. Nah, desain kita misalnya bikin baju, jual, titipin kopi atau misalnya hari Minggu pagi kita pergi ke JKI atau GKI jualan baju itu kan bisa. Nah, sorenya kan bisa ibadah di sini. Itu bisa juga. Jadi kita kumpulan Genji itu bukan hanya ngumpul-ngumpul, mungkin berkumpul. Krembol itu nggak hanya kumpul-kumpul, ada usaha-usaha atau apa gitu kan. Jadi kita berkumpul, kita juga menghasilkan. Selain kita berkumpul, senang-senang, kita juga menghasilkan. Apa sih kita misalnya kan Krembol siapa aja kan saya nggak tahu, misalnya kan lo masih ikut kan Krembol kan. Sedang ya. Nah itu bisa selain kita berkumpul dengan komunitas kita juga bisa menghasilkan di luar pekerjaan yang rutin kita sehari-hari. Mungkin itu cukup. Tuhan berkati, amin. Mungkin untuk doa penutup sama doa firman, Bro Steve, amin.